Sebagai informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook hampir 2 triliun rupiah. Nadiem langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mantan Mendikbudristek ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Penetapan ini usai Kejagung menemukan alat bukti yang cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem Makarim menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Nadiem Makarim, menyebutkan penetapan kliennya sebagai tersangka sama seperti Tom Lembong dalam kasus korupsi gula. Menurut Hotman, Nadiem tidak terima uang dari proyek pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Tak hanya terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang disidik Kejaksaan Agung, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim juga menjadi saksi terkait kasus pengadaan Google Cloud yang diselidiki KPK. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai Menteri periode 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung juga mencegah Nadiem ke luar negeri selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh. Kantor yang didirikan oleh Nadiem itu digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khususnya. 3 staf khusus Nadiem yang diperiksa yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Kerugian negara akibat kasus pengadaan laptop ini mencapai 9,9 triliun rupiah. Tidak hanya menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang disidik Kejaksaan Agung, Nadiem Makarim juga menjadi saksi terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek yang diselidiki KPK. Dalam kasus ini, Nadiem pun telah diperiksa pada 7 Agustus lalu.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kasus terjadi saat COVID-19 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif turut memberikan dukungan pada pameran seni lukis yang digagas SBY Art Community. Pameran seni lukis monumental bertajuk Art for Peace and a Better Future digelar hingga 28 September 2025 di Asta Distrik 8 SCBD Jakarta. 31 karya lukis, 8 diantaranya hasil karya SBY yang mengusung tema Art for Peace and a Better Future dipamerkan di Asta Distrik 8 SCBD Jakarta. Pameran perdana ini menjadi ruang dialog visual yang memadukan nilai kemanusiaan dan ekologi. Hasil kolaborasi komunitas seni, SBY Art Community dan Kemenkraf ini diharapkan membuka peluang bagi seniman serta mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Ini menjadi salah satu lokomotif yang geliat bagaimana seni rupa melalui lukisan bisa memperlihatkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat yang sekarang kita membutuhkan sebagai new engine of growth. Melalui SBY Art Community, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berkeinginan seni rupa menjadi jembatan perdamaian sekaligus ruang kreatif bagi keadilan global. Kita lihat beberapa negara maju seperti sudah mulai mengabaikan lingkungan hidup. Perdamaian, keamanan saya kira kita bisa melihat. Nah, beliau berharap seruan ini melalui seni lukis para pelukis-pelukis Indonesia juga bisa menggaung ke luar negeri. Karena itu kami sangat berharap dukungan sekali lagi dari pemerintah khususnya Kementerian Ekonomi Kreatif. Pameran hasil karya 21 seniman ini menunjukkan kekuatan nilai ekonomi dan estetika yang juga diharapkan mampu mengukuhkan eksistensi para seniman melalui karya-karyanya. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Israel mengklaim telah menguasai 40% wilayah kota Gaza. Nantikan informasi selengkapnya di Sindo Malam. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV.